Jadi hadis qudsi itu definisinya adalah ma'udhifa ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asnadahu ila rabbih azza wa jalla. Adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau Nabi Muhammad menyandarkan hadis tersebut kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kunci untuk memahami hadis qudsi ini adalah teman-teman pada lafaz wa asnadahu ila rabbih. Penyandaran Rasulullah kepada Allah akan hadisnya itu. Karena kalau disandarkan kepada Nabi Muhammad sendiri tanpa disandarkan kepada Allah, maka nantinya namanya adalah hadis nabawi. Kenapa disebut qudsi? Karena ini adalah penisbatan kepada Al-Quddus ya, atau zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis qudsi ini jarang sekali berbicara tentang masalah halal dan haram. Kebanyakan dia berbicara tentang ilmu ruh ya. Sesuatu yang berkaitan dengan alam ruh. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Nuruddin Itter dalam kitabnya Manhajun Naqd fi Ulumil Hadis. Bagaimana contoh hadis-hadis qudsi? Banyak sekali ya. Contoh hadis qudsi semisal yang sering kita dengar ya, adalah hadis ana inda dhanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Ini sering sekali hadis ini kita dengar. Ini adalah hadis qudsi karena Rasulullah SAW ketika mengucapkan hadis ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang lagi, definisi hadis qudsi adalah ma udhifa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asnadahu ila rabbih azza wa jalla. Baik. Kemudian apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran? Kalau hadis qudsi itu, dia itu lafadznya berasal dari Nabi Muhammad SAW dan maknanya berasal dari Allah melalui ilham, baik itu ilham langsung kepada Nabi Muhammad ataupun melalui perantara mimpi. Sedangkan kalau Al-Quran itu lafadz dan maknanya berasal dari Allah dan menggunakan atau melalui wasilah wahyu yang jelas atau wahyu yang jali, yaitu melalui malaikat Jibril. Jadi kalau hadis qudsi itu redaksi lafadznya itu berasal dari Nabi, walaupun beliau maknanya mendapatkannya dari Allah yang diilhamkan kepada beliau. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu sama sekali Nabi tidak membuat redaksinya, karena memang redaksi lafadz Al-Quran itu persis sebagaimana Rasulullah mendapatkannya dari malaikat Jibril. Artinya lafadz dan maknanya kalau Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang sangat jelas, yaitu melalui malaikat Jibril. Kemudian ada beberapa kekhususan Al-Quran terhadap hadis qudsi ini. Yang pertama, Al-Quran itu mu'jiz. Al-Quran itu bersifat i'jaz, atau dia menantang kaum Arab pada waktu itu untuk mendatangkan seumpama Al-Quran. Ada mu'jizat, ada unsur mu'jizat di dalamnya. Sedangkan hadis qudsi tidak ada. Yang kedua, membaca Al-Quran itu beribadah. Artinya setiap kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala. Sedangkan membaca hadis qudsi saja, itu tidak berniat pahala ya, tanpa diiringi dengan niat yang lain, misalkan niat untuk belajar. Tapi kalau Al-Quran, kita membacanya saja, satu huruf itu kita mendapat pahala per huruf. Kemudian yang nomor 3 itu, kalau Al-Quran itu sampainya kepada kita itu melalui jalan yang mutawatir, artinya diriwayatkan dari jumlah sahabat yang banyak dalam setiap tingkatan, yang mereka itu mustahil untuk berbohong. Artinya jalur penyampaian hadis qudsi sampai kepada kita secara mutawatir. Sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Bahkan hadis qudsi itu juga ada yang dhaif, karena memang disebabkan oleh kedhaifan pada mata rantai sanadnya. Jadi itu teman-teman ya, perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Sekarang kita langsung ke pertanyaan oleh teman-teman. Bagaimana kedudukan dari Audi Nauris Maida ya? Bagaimana kedudukan hadis qudsi ketika dijadikan sebagai dalil hukum? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, yang kita dapatkan dari Syekh Nuruddin Itter, bahwasanya hadis qudsi ini jarang sekali berbicara tentang halal dan haram. Artinya sedikit sekali berbicara tentang hukum. Dia hanya berbicara tentang ilmu ruh. Sesuatu yang bersifat
Kalau saya bahasakan ilmu ruh ini seperti apa ya? Uh, Hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, bisa juga seperti itu. Ana inda dhanni abdi bi, misalkan. Ada juga man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku akan mengumumkan kepadanya perang gitu ya. Aku akan memerangi dia. Jadi ini berbicara tentang hal-hal yang seperti ini ya. Man taqarraba ilayya, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatinya dengan satu hasta. Barang siapa yang menyebutku dalam keramaian, aku akan menyebutnya dalam jumlah orang yang lebih banyak. Kan seperti itu hadis qudsi. Artinya tidak berbicara tentang halal dan haram, tapi bahasanya adalah berbicara tentang ilmu ruh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi tidak kita temukan hadis qudsi itu kemudian dijadikan sumber hukum. Biasanya yang menjadi dalil hukum itu kebanyakan adalah hadis nabawi atau hadis yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan dari Firman Maulana. Berikan contoh hadis qudsi yang sahih dan dhaif, di mana letak perbedaan agar kita tahu mana hadis yang sahih dan dhaif dalam hadis qudsi tersebut. Terima kasih. Contoh hadis qudsi sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi kedhaifan hadis qudsi itu bisa saja terjadi pada perawinya. Karena hadis qudsi ini tidak mutawatir, artinya bisa saja seorang perawi yang lemah kemudian meriwayatkan hadis qudsi ini, kemudian berdampak kepada dhaifnya dari hadis tersebut. Karena kedhaifan seorang rawi itu berpengaruh kepada kedhaifan sebuah hadis ya. Misalkan perawinya tidak adil, perawinya tidak thiqah, perawinya tidak dhabit, itu menyebabkan hadisnya yang diriwayatkan menjadi dhaif walaupun yang diriwayatkan adalah hadis qudsi ya. Jadi kalau hadis qudsi ini sama dengan hadis ahad atau bisa dibagi menjadi ahad dan mutawatir gitu. Dan kebanyakan hadis itu kan jalurnya ahad. Kebanyakan hadis itu jalurnya adalah ahad. Kemudian dari Widatur Rahmah. Apakah hadis qudsi dan hadis nabawi memiliki persamaan? Persamaannya antara hadis qudsi dan hadis nabawi, lafadznya sama-sama berasal dari Rasulullah SAW. Cuman yang hadis qudsi maknanya berasal dari Allah, sedangkan yang hadis nabawi maknanya berasal dari Rasulullah SAW sendiri. Namun begini ya, hadis nabawi itu walaupun berasal dari Rasulullah SAW, tapi itu juga ilham dari Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan andaikan Nabi dalam ijtihadnya itu salah, maka nanti akan dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpelnya ya, apa perbedaan hadis nabawi dan hadis qudsi? Seperti yang sudah disebutkan tadi. Kalau hadis nabawi, lafadznya berasal dari Rasulullah, maknanya berasal dari Rasulullah. Sedangkan hadis qudsi, lafadznya berasal dari Rasulullah, maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling pokok sebenarnya antara hadis nabawi dan qudsi adalah penyandarannya ya. Kalau hadis nabawi disandarkan kepada Rasulullah, jadi berasal dari Rasulullah. Kalau hadis qudsi disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu saja teman-teman. Jadi poinnya sebenarnya pada penyandarannya itu yang menjadi perbedaan antara hadis nabawi dan hadis qudsi. Baik, terima kasih. Saya akan membaca ya beberapa jawaban dari teman-teman, kemudian saya tanggapi. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Ini dari Dewi Aisyah menjawab dari temannya ya. Kedudukan hadis qudsi berada di antara Al-Quran dan hadis nabawi. Perbedaannya terdapat pada penisbatan lafal dan makna. Lafal dan makna Al-Quranul Karim dinisbatkan langsung kepada Allah. Sedangkan hadis nabawi, lafal dan maknanya disebutkan kepada Nabi. Ini jawaban untuk Mbak Audi. Ya, ini sebenarnya tidak menjawab yang sebagai dalil hukum ya.
Ini lebih kepada perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Cuman kalau yang sebagai dalil hukum sudah saya jelaskan tadi bahwasanya memang hadis qudsi itu biasanya itu jarang sekali berbicara tentang halal dan haram, artinya tidak berbicara tentang hukum. Tapi dia hanya berbicara tentang ilmu ruh atau sesuatu yang di luar hukum itu sendiri. Baik, saya kira itu komentar saya, teman-teman. Terima kasih atas diskusi kemarin ya. Mohon maaf atas keterlambatan. Tetap jaga kesehatan, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.